Kenapa kalian makan? Kenapa kalian menikah? Kenapa kalian bekerja? Katanya nggak mengenyampingkan kedagingan. Gimana sih? Kedagingan yang Katanya dimaksud tidak itu, memikirkan kedagingan. kedagingan yang dimaksud itu Apa? sesuatu yang berlebihan dan Apa maksudnya? ada itu tidak sesuai dengan moral dan norma yang benar. Enggak, tunggu dulu. Bentar dulu, Apa? saya tidak ngerti nih penjelasan kamu itu dari mana datangnya. Kedagingan itu mengarah ke arah negatif. Kamu bersetubuh dengan Ya. istri itu pakai daging nggak? Makan pakai Betul, daging. tapi itu kan sesuai dengan Itu negatif. aturan Enggak, itu negatif. aturan dan Sebentar dulu, saya tanya itu negatif nggak? ya, Saya tanya dulu. tidak. Kedagingan itu yang negatif, di mana dijelaskan? Di mana dijelaskan kalau kedagingan negatif Kedagingan itu? Coba, itu di kalau ayatnya carikan bukan dulu. istri misalnya sama ya, kedagingan itu kalau bukan dengan istri misalnya sama Enggak, budak. Ya, itu nggak ada menggoli budak di Kristen, Mbak. nah, kurang Bohong ajar Anda. memang hanya mengizinkan. Ada. Oke, Bohong nanti kamu data. Saya dulu ya, diam dulu. Ya, bentar. Tunjukkan ayatnya. Iya, saya ini santai lah. Di sini hujan, saya teriak-teriak jadinya. Sabar, ya ampun. Oke, kita lihat teman-teman ya, apakah tidak boleh menggauli budak? Dia berbohong, teman-teman. Saya tunjukkan ya. Di mana perintah Tuhan? Nggak ada perintah Tuhan begitu. Sabar. Yesus, sabar, Nih. Sus. Sabar dulu. Dia bilang tidak boleh menggauli budak. Sekarang kamu baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18, baca. Bentar. 1 Petrus. Kok bisa-bisanya menipu Uni Rifa di Komal Bang Yonatan Nandar? Nggak bisa, 1 saudara. Petrus pasal 2 nomor Diskusi aja yang 8. jujur, tapi jangan menipu ya. Nggak boleh. Dapat. Nggak ada menggauli budak, nggak ada bacaan menggauli budak. Nih, Baca dulu. ini kan 1 Petrus 2 ayat 8 kan? Ya, baca dulu. Mereka Ya, tersandung baca. padanya karena 1 Petrus 2 mereka taat. 18, saudaraku. Makanya Oh, 18. ya ampun, makanya dengerin orang Kamu ngomong bilangnya itu. 8 tadi. Mas. Hai kamu 1 hamba-hamba. Petrus pasal 2 nomor 18. Ini nomor 18 nih. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi kepada yang bengis. Mana menggauli budak? Nggak ada. Kalau Nggak ada ada bacaan menggauli majikan budak. memperkosa hamba, Mana kalau bacaan majikan memperkosa? bengis memperkosa hamba-hamba, boleh nggak melawan? Nggak ada di sini, Mbak. Nih, kita Boleh cek tidak tafsirannya ya. majikan bengis memperkosa Nih, kita cek hamba-hambanya? Saya Nih, kita cek tanya. Saya bertanya di sini, Tafsiran. kalau ada pembantu atau hamba yang diperkosa majikannya, boleh nggak dia melawan? Dilarang itu. Hukum yang nggak baik. Jawab. Mana dilarang di situ? Kalau kamu sebagai hamba tidak boleh melawan majikanmu, bukan saja yang baik tapi yang bengis. Majikan yang jahat yang ingin memperkosa hamba-hamba boleh tidak Hamba melawan. di sini siapa? Tuan di sini siapa? Mana dalilnya boleh melawan? Mana Hamba di dalilnya sini boleh melawan? siapa? Tuan di sini siapa? Hamba itu hamba. Mana ada namanya di situ? Lalu hamba di sini hamba itu ini tidak ada siapa? namanya. Kok kamu tanya Tuan siapa? di sini Hamba ya merujuk ke hamba. siapa? Hamba itu ya hamba. Hamba itu ya hamba. Nah, saya cek ya. Di Hamba situ kok. hamba merujuk ke siapa? Emang Tuhan merujuk kepada Tuan- siapa? Tuhan itu T kecil, di situ manusia. Ya, saya cek dulu. Jangan-jangan bukan Di situ itu Tuhan, penjelasannya. Tuhan itu tidak ada huruf besar T-nya. Tuhan itu huruf kecil. Ya, silakan, silakan. Saya cek Saya penjelasannya. tanya, kalau ada hamba, kalau diskusi itu dengarkan juga orang nanya, jangan dari tadi. Ya sabar, Saya tanya sabar sama kamu, dong. kalau di ayat itu, Penjelasan. Berapa iya tadi? saya tanya nih, kalau ada 1 Petrus hamba-hamba yang 2 ayat diperkosa 18. sama majikannya, dia boleh melawan nggak? 1 Petrus 2 ayat
18. Siapakah hamba dan siapakah tuan? Tuan dan siapakah hamba yang dimaksud ya? Hamba Rasa yang saya. Aduh, nantilah cari sendiri. Kamu jangan teriak-teriak. Nih, Jangan nih. kami mau bicara. Kamu cari sendiri. Kamu cari sendiri. Apa nih, nani, nani? Oke, sekali lagi kita tambahkan boleh menggauli budak. Kejadian pasal 16 nomor 2 sampai 3. Ya. Tuhannya orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen mengizinkan untuk menggauli budak. Buktinya Tuhan Bang Yonatan, Anda diam dulu. Tuhan tidak marah ketika Abraham meniduri budaknya Hagar. Ya. Itu bukti. Kalau budak itu boleh ditiduri, digauli. Buktinya Abraham tidak dihukum sebagai orang yang berzina. Berarti boleh. Kalian jangan nipu kami lah umat Islam. Apalagi ayo coba Itu bukan gimana perintah. itu? Hamba-hamba Itu bukan patuhlah perintah Tuhan. kepada majikan. Nggak ada. Iya, tapi nggak ada bacaan menggauli di situ. Yang Anda saya nambahin, tanya, kalau Anda. seandainya hamba diperkosa boleh. Saya tanya, kalau seandainya kamu sebagai budak, kamu harus patuh kepada majikanmu yang jahat kan? Pertanyaan saya, Enggak kalau juga. kamu Tidak ada tidak di ajaran situ seperti itu. menggunakan ayat itu untuk melawan, nggak Tidak boleh ada. ya sudah. Kalau gitu Anda kalau gitu nambah-nambahin boleh Anda. digauli. Kalau gitu gimana? Nambah-nambahin Anda. Yang saya tanya itu boleh tidak? Kok nama-namanya saya tanya kok? Tidak boleh lah. Berdasarkan ayat itu, kalau ada seorang budak, mana dalilnya tidak boleh memperkosa budak? Nih, saya buka penjelasannya Mana? nih. Apakah menurut dasar Islam ada terus Aduh, turunkan aja Bang Yunat. Kalau yang nggak bisa ngomong apa bagus mau turunkan aja. oh kabur takut terus Siapa tabu kabur takut apa? Ini orang apa sih? Anak kecil deh. Saya di sini tadi teriak-teriak ya, di sini soalnya hujan ya. Maaf ya. ya. Du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Lama kali bang. Yang saya tanya Dari itu, apa, Bang? kalau seorang budak diperkosa sama majikannya, boleh nggak dia melawan? Tidak ini seorang penjelasannya budak nih. itu melawan ketika Ya. dia diperkosa. Tidak mengatakan bahwa semua perintah harus dituruti tanpa batas. Ya. Apalagi jika perintah itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan melanggar hukum moral. Prinsip Mana kehendak umum Tuhan? Mana kehendak Tuhan di Nih. situ jarang? Mana kehendak Nih. Tuhan dilarang melanggauli budak? Mana? Nih. Kesimpulannya ketaatan Mana? dan kesabaran. Mana kata Tidak Tuhanmu berarti dilarang semua meniduri budak? Nih, tidak berarti semua hal Mana kata diizinkan. Tuhan? Aduh, ini orang nih nggak ngerti diskusi, ini malas ah. Ini kenapa aku tuh malas diskusi sama orang-orang yang tidak punya ilmu loh. Apa yang ditanya, entah apa yang dijawab. Sabar. Saya tanya, mana larangan Tuhanmu dilarang menggauli budak? Mana dalilnya? Tuhanmu berkata, tidak boleh meniduri budakmu. Nah, mana dalilnya itu? Kamu ini ngarang aja loh. Tidak.
Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Baca. Nih. Apabila seorang menjual anak perempuannya menjadi budak perempuan, maka perempuan itu tidak boleh pergi bebas seperti para budak lelaki. Jika tuannya itu mengambil perempuan bagi dirinya sendiri, Itu tapi bukan kemudian larangan menggauli budak. maka harus mengambilinya perempuan itu, bos. Nah, Boleh Orang diampiri laki-laki. di situ. Malah dia kasih ayat boleh Nih. menggauli budak. Dia mana? kasih ayat malah boleh menggauli budak. Mana boleh menggauli? Mana boleh menggauli? Mana? Jika dia mau dihampiri dia tidak boleh tidak boleh mengurangi persetubuhannya. Kamu justru Mana? bantu saya kasih ayat boleh Jika menggauli budak di tuannya, situ, Oten. dengerin. Jika Itu nggak tuannya boleh. mengambil perempuan itu Jika sendiri, tuannya tetapi kemudian Ah. tidak suka lagi, maka harus membiarkan perempuan itu bebas merdeka. Ya, tidak apa boleh ini? dijual. Kamu lihat ayat itu. Kok tidak boleh dijual? Kalau seorang laki-laki menjual anaknya itu aturan untuk menjual anaknya. Orang sehat nggak sih no otaknya? Justru ayat itu mengajarkan supaya bagaimana tutorial menjual anak. Tuhanmu lagi ngajarin cara Bukan, menjual anak di bukan situ. seperti itu. Apa ayah nih? Tidak boleh pergi bebas seperti budak laki-laki. Kemudian di Imamat Iya, memang nggak boleh 19. dibebaskan perempuan itu. Imamat Apa 19. sih ini? Aneh dia Apabila orang. seseorang Malah dia ngasih ayat laki-laki, supaya budak itu boleh digauli. nih, apabila seorang laki-laki tidur Aneh. dengan perempuan budak yang telah ditunangkan dengan orang lain tapi belum ditebus dan belum dimerdekakan, maka keduanya harus mendapat hukuman. Mereka Yang bertunangan. Budak yang Iya. bertunangan. Kau baca baik-baik kitabmu. Yang bertunangan lah, yang nggak bertunangan iya, mana tapi datanya. kalau di Islam, Yang bertunangan kalau di nggak Islam, boleh. tunangan pun boleh digauli kalau di Islam. Mana Anisa mana 24. tunjuk dalil di tunangan. Anisa 24. Mana tunjukkan. Anisa 24. Tunjukkan tunangan. Itu- Tunangan boleh digauli. Baca tunangan boleh digauli. Nih, Kau tunangan ini tidak boleh mengada-ngada kau. digauli. Tapi kalau Islam, tunangan istri orang Mana kalau di jadi budak Islam boleh digauli. tunangan mana di surah An-Nisa boleh menggauli An-Nisa tunangan. 24. Baca mana? Bacakan Anisa dalilnya. 24. Istri orang Bacakan boleh dalilnya. digauli. Penipu. Anisa Tuhan kamu yang 24. menggauli Istri bini- orang boleh digauli kalau Loh. jadi budak. Mana dalilnya? 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud. Itu bukan budak loh, tapi istri orang. Tuhan Itu kau. bukan perintah 2 Tuhan. Samuel pasal Itu karena kesalahan Tuhanmu Daud. yang bukan Tuhanmu Awalnya yang kasih. Daud- Kau baca. Awalnya Daud yang Tuhanmu yang melakukan kasih. kesalahan. Buka. Awalnya Daud yang Bu- melakukan kesalahan mengambil istri Buka, 2 orang. Samuel pasal Bukan 12. perintah Tuhan itu. Buka. Awalnya Daud itu Buka 2 melakukan Samuel pasal kesalahan 12. mengambil istri Buka. orang. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih kayak orang? Buka dulu. Buka ayatnya dulu. 2 Samuel pasal. Buka ayatnya. Buka. Buka 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Baca aja. Buka dong. Buka. Baca Oke, udah aja. saya buka. Yaudah saya bukakan. Nah, itu dong kalau ngomong dari tadi banyak kali nyerocos nyapit. Baca aja nih. Jadi baca aja. Emangnya nabimu nggak bisa baca? Tuhan kau yang ngambil bini orang kok. Ya. Ini Tuhan. Memang kau bisa baca? Kau bisa baca? Oke, nanti ku tunjukkan Bisa lah, ya. bukan Kau sekolah, bisa atau nggak tidak kayak ya? Aku nabimu. tunjukkan nanti ya. Kita tunjukkan teman-teman ya, dia bisa baca atau enggak. Ya, oke. Nanti ya. Ya, kita tunjukkan teman-teman ya, dia bisa baca enggak ya. Kalian sudah tahu kan kalau orang ini sebenarnya penghujat, so baik di awal tapi dia penghujat. Coba kalian tengok nih ya. Kau baca ini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang memberikan bini orang ini? Coba kau jawab. Mana istri orang? Mana baca Tuhan istri orang? Bapa telah kuberikan isi rumah tuanmu. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan kepadamu dan istri-istri tuanmu. Ini istri orang bukan? Istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pertanyaan saya, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Telah kuberikan 2 isi rumah Samuel. tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pertanyaannya, 2 Samuel nah, kau berapa jawab itu? itu Tuhan kau ngambil bini orang tuh. 2 Samuel berapa itu? Pasal Depannya 12 apa? 1 8. Samuel apa 2 Samuel? Tuhan kau sedih ngambil bini orang buat ngasih kau. 2 Samuel pasal 12 nomor Samuel. 8. 2 Samuel 12. Nih Tuhan kau keji tuh bini orang Iya. kasih sama nabinya. 8.
Apakah Jangan kau ini standar ganda kau. Mana ada Nabi Muhammad ngambil bini orang? Kau tunjuk data Nabi Muhammad pernah menggauli bini orang seperti yang dilakukan oleh Nabi kau. Tunjuk sama aku di mana Nabi Muhammad pernah menggauli istri orang seperti Nabi kau. Nabi Kristen menggauli istri orang. Nabi orang Kristen menggauli bini orang berzina, tapi Tuhannya tidak bunuh karena itu nenek moyang Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud. Gak usah kau baca dulu, jangan kau jelaskan, baca dulu. Yang Ini kutanya adalah hukuman Daud, Tuhan mana yang ya. mengambil istri orang? Tuhan Bapak. ini azab Mana ada untuk hukuman Daud? di situ? Hukuman di 2 Samuel pasal 12 Nih, ayat 11. saya tunjukkan Jangan kau nih. tipu-tipu aku. Tunjukkan. Sejak kapan itu azab? Yang azab itu di 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Itu Tuhan memberikan bini orang sebelum dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Kau tipu saya lagi. Jangan kau tipu saya.